Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Ia menjadi prima dona di antara 11 bulan lainnya. Bulan di mana Allah jadikan 10 hari pertamanya adalah rahmat Allah. 10 hari keduanya adalah maghfirah Allah. Dan 10 hari ketiganya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini dibanding dengan amal-amal ibadah di bulan-bulan lainnya. Subhanallah, sungguh luar biasa. Di bulan Ramadan, bulan yang suci ini pula, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat manusia ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di luar itu semua ada pula saat-saat yang begitu menarik umat Islam di bulan Ramadan, yakni peristiwa Lailatul Qadar. Sebuah malam yang menyandang predikat lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, seluruh ritual keagamaan dan amal kebaikan dalam semalam ini setara dengan aktivitas ibadah kita selama 1000 bulan. Subhanallah, sangat luar biasa. Berapa itu 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar hadir tiap bulan Ramadan. Dan apabila dihitung, ibadah dalam masa Lailatul Qadar 2 kali saja sudah melebihi masa batas usia normal manusia. Lantas betapa banyaknya ahli ibadah berumur panjang yang menjumpai hampir setiap tahun menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Subhanallah. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 keutamaan yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini
bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Tadi saya sampaikan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ini menjadi karunia spesial bagi umat Nabi Muhammad SAW yang berumur lebih pendek dibanding umur umat-umat lainnya. Umur umat-umat terdahulu. Saudaraku, yang kedua, para malaikat pun turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, mengucapkan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Dan yang ketiga, malam itu penuh dengan keberkahan sehingga terbitnya fajar. Saudaraku, mesti keutamaan Lailatul Qadar tergambar jelas dalam Al-Quran dan sejumlah riwayat. Namun, hingga kini, tidak ada ulama yang sepakat. Ya. Belum ada kata sepakat tentang kapan persisnya malam istimewa itu jatuh. Karena memang tidak ada nas yang secara eksplisit merinci tentang hal ini. Sebuah pendapat mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada pula yang mengatakan pada 21 Ramadan. Ulama lain yang yakin tepat pada 27 Ramadan. Tidak ada kata sepakat di situ. Dengan berdasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian giat beribadah saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak yang berpendapat malam mulia itu jatuh pada 10 malam terakhir tersebut. Dan karena Allah dan Rasulnya menyukai bilangan ganjil, maka banyak yang berkeyakinan Lailatul Qadar adalah pada malam tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Sementara kapan pastinya itu? Ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Saudaraku, waktu beribadah sesungguhnya tak memiliki batasan waktu. Ibadah dalam pengertian luas bisa dilakukan kapan saja. Sepanjang masa, sepanjang hayat masih dikandung badan. Zikrullah, mengingat Allah, diharuskan berlangsung setiap detak jantung dan hembusan napas kita. Hanya saja, manusia dengan segenap kelemahannya, ini seringkali melalaikan kewajiban itu. Dan dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampai berkepentingan untuk mengiming-imingi hambanya masuk surga dan memberi ancaman neraka agar manusia mengingat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kita melihat sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa Ramadan yang berlimpah pahala ini menjadi bulan perubahan mendadak bagi kebanyakan orang. Suasana religius semakin terasa, tempat-tempat ibadah menjadi kian ramai, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini lebih sering terdengar, dan tayangan-tayangan religi di televisi, ceramah-ceramah di televisi menunjukkan peningkatan frekuensi dan jumlahnya. Saudaraku, kondisi ini patut kita syukuri. Di tengah zaman serba sibuk dan modern seperti ini, sebagian orang masih mau meluangkan waktu untuk menjalin hubungan kian dekat dengan Rabb-nya, dengan ilahnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja situasi mendadak dalam perubahan itu menjadi bahan introspeksi kita. Begitu Ramadan tiba, masyarakat sebelumnya tenggelam dalam aktivitas duniawi, berbondong-bondong berburu pahala. Hal ini menjadi cermin
bahwa betapa untuk beribadah pun sebagian dari manusia, mungkin termasuk kita, masih menyertakan gairah rasa pamrihnya. Semangat karena inilah waktunya mengeruk ganjaran sebanyak-banyaknya. Ibadah sunnah berpahala wajib, ibadah wajib berlipat-lipat ganda pahalanya, apalagi Lailatul Qadar yang menjanjikan banjir pahala yang luar biasa. Saudaraku, beribadah dengan tujuan mendapatkan pahala bukanlah tindakan berdosa. Namun, kita ketika Ramadan tak memberi perbaikan apa-apa untuk bulan-bulan setelahnya, hal itu patut disayangkan. Karena dengan sikap tersebut, seseorang memposisikan Ramadan selayak jeda libur kerja, rutinitas tahunan, saat-saat manusia menghibur diri. Selepas itu, keadaan kembali seperti sebelumnya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, kabar tentang keutamaan bulan Ramadan, juga Lailatul Qadar di dalamnya, menjadi pemacu manusia yang cenderung berkarakter manja untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa waktu Lailatul Qadar dirahasiakan? Ini adalah pukulan telak buat kita manusia. Hamba yang peka akan segera tersindir. Di balik misteri itu terkandung pelajaran bahwa ibadah mestinya tidak dilakukan dalam satu malam saja. Rahasia itu sesungguhnya adalah semacam pancingan agar hamba Allah lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari di bulan Ramadan. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkesempatan berjumpa Lailatul Qadar dengan aktivitas-aktivitas positif, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan membawa perbaikan rohani yang mempengaruhi seluruh gerak-gerik kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi di bulan Ramadan dan lebih tekun taat beribadah di bulan-bulan setelah Ramadan ini berlalu nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.